Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Yes. Yang cerah ini sekarang kita akan membahas materi cerita hikayat. Sebelumnya, sekarang saya akan baca beberapa pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami pengertian, mengidentifikasi diri, menganalisis unsur, menilai nilai moral, kemudian menyampaikan hasil analisis tes. Sebelum kita masuk materi, Ibu absen terlebih dahulu. Iya, Bu. Bagas Pratama Hadir. Nurul, Afi hadir, Farah hadir, Intan Hadir, Bu. Siapa yang nggak hadir? Aulia. Unda. Iya, Bu. Mihir ketok. Baik, sekarang kita akan membahas tentang cerita hikayat. Sebelumnya ada yang pernah membaca cerita hikayat? Belum. Mungkin cerita hikayat itu mungkin kalian pernah membaca, mungkin masih belum mengerti apa itu termasuk cerita hikayat atau apa gitu ya kan? Ya. Manja, silakan dibaca pengertian dari hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang menceritakan kehidupan tokoh-tokoh penting. Biasanya berlatar kerajaan, mengandung unsur keajaiban, dan memiliki pesan moral. Ya, jadi cerita hikayat itu cerita dahulu yang biasanya itu berlatarkan tentang kerajaan, putri raja, kemudian memiliki unsur kayak keajaiban. Selanjutnya ada ciri-ciri dari cerita hikayat. Winda dibaca. Ciri-cirinya, pengarang tidak diketahui atau anonim, berlatar kehidupan kerajaan, mengandung unsur kemustahilan, menggunakan bahasa nilai klasik, memiliki nilai pendidikan dan Ya, jadi kalau kalian membaca cerita biasanya itu kalau menemukan kayak pengarangnya itu tidak diketahui, kemudian memiliki latar tentang kerajaan, kemudian mengandung unsur kemustahilan, terus menggunakan bahasa Melayu, itu termasuk cerita hikayat. Nah, di cerita hikayat itu ada dua unsur. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, kemudian unsur ekstrinsik. Mustafa Ali dibaca unsur intrinsiknya. Tema, gagasan utama cerita, buat tokoh dan penokohan, pelaku dan sifat tokoh, alur jalannya cerita, latar, tempat, waktu dan suasana, amanat, pesan yang ingin disampaikan. Untuk unsur ekstrinsiknya, iya dibaca. baik. Yang pertama nilai moral, kedua nilai sosial, ketiga nilai budaya, dan terakhir nilai religius. Ya, jadi unsur intrinsik itu ada unsur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada unsur intrinsik, itu isinya tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Kemudian ada juga unsur ekstrinsik, itu isinya moral, sosial, budaya, yang terakhir yaitu religius. Nah, selanjutnya kita akan menyimak cerita dari cerita hikayat.
Didengarkan ya, soalnya nanti ada pertanyaan. Baik, Bu. Kuning menangis melihat taman ayahnya. Hei Kuning, berikan. Saudara-saudaraku, raja yang bijaksana. Sang raja memiliki 10 orang putri yang sangat cantik. Uniknya, nama mereka diambil dari nama-nama warna. Ada putri merah, jingga, nila, hijau, hingga si bungsu, putri kuning. Pakaian mereka selalu berwarna-warni, seindah pelangi yang menghiasi langit setelah hujan. Namun, karena terlalu dimanja, ke-9 kakak putri kuning tumbuh menjadi gadis yang malas. Mereka hanya suka mencolek dan memerintah pelayan dengan kasar. Berbeda dengan kakak-kakaknya, putri kuning tumbuh menjadi gadis yang rajin dan sederhana. Hingga tak segan mengotori tangannya untuk merawat taman kesayangan ayahnya. Baginya, keindahan taman adalah cerminan hati yang tulus. Sang raja diam-diam memperhatikan perbedaan sifat putri-putrinya dengan hati yang berat. Suatu hari, raja harus pergi ke negeri seberang untuk waktu yang lama. Sebelum berangkat, ia bertanya kepada putri-putrinya tentang oleh-oleh yang mereka inginkan. Anak-anakku, ayah harus pergi ke negeri seberang untuk beberapa purnama. Katakan, purnama apa yang kalian inginkan saat ayah kembali nanti? Aku mau perhiasan emas, ayah. Bawakan aku kain sutra yang paling jangan lupa permata yang berkilau, ayah. Semua meminta barang mewah. Namun, tibalah giliran putri kuning. Dan kau, putri bungsuku, kuning, apa yang kau inginkan? Saya tidak menginginkan apa-apa, ayah. Saya hanya ingin ayah kembali dengan selamat dan sehat. Itu sudah cukup bagi saya. Raja terharu mendengar permintaan tulus putri bungsunya itu. Sepeninggal raja, istana menjadi kacau balau. Kakak-kakak putri kuning berpesta dan merusak tanaman tanpa rasa bersalah. Putri kuning menangis melihat taman ayahnya hancur. Lalu ia memunguti daun-daun itu sendirian. Dasar pelayan baru, ejek kakak-kakaknya sambil melempar sampah ke arahnya. Waktu berlalu, akhirnya sang raja pulang kembali ke istana. Ia membagikan hadiah sesuai janji. Perhiasan dan kain sutra untuk ke-9 putrinya. Namun, untuk putri kuning, raja memberikan sebuah kotak kecil beludru. Anak kuning, maafkan ayah. Ayah sudah mencari di seluruh pelosok negeri, tapi tidak menemukan kain kuning yang cocok untukmu. Sebagai gantinya, terimalah kalung batu hijau ini. Tidak apa-apa, ayah. Kalung ini indah sekali. Warnanya hijau segar
Cih, batu hijau? Seharusnya itu milikku. Kesembilan kakak itu sepakat untuk memberi pelajaran pada adik bungsu mereka. Di taman belakang yang sepi, mereka menangkap putri kuning. Hei kuning, berikan kalung itu. Kau tidak pantas memakainya. Namamu kuning, bukan hijau. Itu milikku. Tapi, Kak, ini pemberian ayah. Aku tidak berani memberikannya. Berani kau membantah? Saudara-saudaraku, ayo kita ambil paksa darinya. Beri dia pelajaran. Niat hati hanya memukul, namun amarah membuat mereka lupa diri. Pukulan itu berakibat fatal. Putri kuning terdiam untuk selamanya. Panik menyelimuti mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka menguburkan jasadnya di taman itu juga. Kepada raja, mereka berbohong bahwa putri kuning telah lari meninggalkan istana. Raja sangat terpukul. Ia mencari putrinya siang dan malam, namun tak pernah bertemu. Suatu hari, raja duduk merenung di taman, tepat di atas tanah tempat putri kuning dikuburkan. Ia terkejut melihat sebuah tanaman baru tumbuh dengan subur di sana. Batangnya bagai jubah putrinya, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, dan bunganya putih kekuningan, menyebarkan aroma yang sangat harum. Raja menyadari tanaman itu adalah jelmaan putri kuning yang berbudi luhur. Wangi apa ini? Harum sekali. Wangi ini mengingatkanku pada ketulusan anak bungsu. Mulai hari ini, tanaman ini akan kuberi nama. Kemuni agar namamu dan kebaikan abadi selamanya, putriku. Dia menamainya bunga kemuning. Meski tiada, kebaikannya tetap mengharumkan dunia. Tadi itu sebuah cerita hikayat Putri Kemuning. Nah, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, nulisnya ada beberapa pertanyaan. Untuk saudari Ale, siapa sih tokoh utama dalam hikayat yang tadi sudah dipaparkan? Kemuning. Iya, siapa itu? Kemuning. Ya, terus kemudian tuh kan ada bagaimana sih wataknya Putri Hijau Hajar? Putri hijau itu si Bu ya, iri Bu sama sama saudaranya sendiri, iri terus tamak juga, seperti itu Bu, jahat. Baik. Baik, sekarang saya akan bagikan LKPD berkelompok.
Jadi kan nomor siji rek. Gini, api. Aku sampai senggol. Di sini kayak gini ya. Apa? Hei, Lia. Israelia siapa? Eka sehat. Ono ta, yo ono ta. Mari tak ubah. Hanya jam 1 ya wis Nama Putri ngobrol-ngobrol lancar jadi ibu Putri foto ini sudah semuanya. Sekarang dibahas. Ya Bu. Pertanyaan nomor 1. Hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk jawabannya C. Bu, prosa. Ya betul. Ada jawaban lain? Tidak. Untuk nomor 2, Priska dibacakan. Nomor 2. Salah satu ciri hikayat adalah B. Berlatar kehidupan kerajaan. Ya. Ada jawaban lain? Ya. Nomor 3, Reva bacakan. Tokoh dalam hikayat biasanya digunakan sebagai C. Tokoh penting atau pahlawan. Betul. biasa. Nomor selanjutnya Intan. Unsur intrinsik yang menunjukkan pesan dalam cerita tersebut disebut amanah. C. Ya betul. Mau saya mau. Ya, nomor selanjutnya Media. Nomor 6. Keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana disebut B. Latar. Salah. Ya, salah. Salah. Tidak mengerjakan. Loh. Next. Nomor 7. Isridana. Nilai yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk. C. Moral. Ya betul. Baik, sudah. Apa minta tolong ditulis benar
salahnya. Ya. Ditunjukkan ke saya. Silakan. Salah semua. Maju kan dengar kan. Bos. Titip dong, Bang. Terima kasih. Ajar beda kelompok Aja nggak bisa ngomong excellent lagi. Guys, Baik, sebelum menunjukkan kesimpulan dari apa yang barusan kita pelajari, hikayat itu cerita lama yang biasanya berlatar belakang kerajaan, kemudian memiliki unsur keajaiban. Terakhir yaitu mengandung cerita yang moral. Sekian untuk materi hari ini. Mungkin kurang lebihnya apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.